Pakar Ekonomi Kreatif Indonesia, Anto Suroto, mengajak seluruh pelaku usaha di tanah air untuk terus mengembangkan kreativitas mereka dalam berbagai bidang dan jenis usaha untuk tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing di tengah kondisi ekonomi global yang dirasakan Indonesia pada hari ini. Salah satu yang dicontohkan, misalkan saja dalam pengelolaan limbah sampah yang selama ini dibuang dan terkesan tidak ada nilainya, justru bisa menjadikan orang menjadi kaya. Dan hal itu sudah menjadi bukti di mana-mana. Kira-kira bisa dilakukan secara kalau murah, yang secara nyata kita buat seperti saset bungkus kopi. Itu bisa buat dompet, bisa buat tas, dan lain-lain. Yang kedua adalah seperti limbah lingkungan minyak jelantah. Itu kita bisa kumpul, kita bisa jual, atau kita bisa tampung, kita bisa ekspor menjadi bahan baku biodiesel. Kalau untuk sayur mayur yang katakan itu memang organik ataupun yang biasa itu tidak plastik atau tidak mengandung yang sesuatu yang berbahaya, itu bisa dibuat seperti pupuk segala macam. Itu yang kena digunakan dari kita ke kita. Pertanyaan itu yang dampingin itu siapa? Oh, lingkungan hidup sudah ada, program lingkungan hidup sudah ada. Cuman permasalahan tadi tingkat disiplin masyarakat lingkungan tidak disubsidi gitu. Anto Suroto yang juga sebagai Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia ini juga menjelaskan, dalam konteks meningkatkan produktivitas sektor ekonomi kreatif ini, pemerintah diminta bisa memastikan regulasi yang mendukung seluruh pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Pak Anto adalah belum tuntas artinya? Sangat-sangat belum tuntas. Karena apa? Kalau kita lihat di negara lain khususnya tuh, contoh yang kita kiblatnya Jepang. Kenapa Jepang tuh jarang ngasih bantuan untuk menanggulangi sampah? Karena merasa dia nggak akan mau memberikan itu karena yang buat kotor tuh Anda sendiri. Jadi teknologinya itu seperti ini mungkin, tapi suruh beli biasanya. Yang kedua, mereka tuh memang udah sadar. Untuk menggerakkan itu, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Sebenarnya tuh gini, kalau kita UMKM kita tuh sangat-sangat pinter lah udah. Yang penting tuh ada mendampingin. Yang kedua ini banyak yang nama industri limbah. Negara lain tuh banyak nerima, banyak seperti katakan Vietnam, Jepang lah, kita bisa ambil juga. Hanya permasalahan itu regulator tadi kita jangan gengsi-gengsian. Artinya bilateralnya seperti apa? Kita masuk seperti ini, yang nggak ada di sana fungsinya seperti apa? Banyak kok di APIKI itu di Cempaka Putih banyak barang-barang yang sudah kita buat dan itu laku juga dijual. Multifungsinya bagus. Bayangkan aja seandainya ada 1 juta antok, 1 bulan tuh misalnya antok tuh bisa 100 kilo, 1 juta udah berapa? Itu udah mengurangin. Kalau kita berpikir Bantar Gebang semua, Pulau Gebang atau Bantar Gebang sana, itu harus benar-benar dimonitoring. Bukan nggak bisa saja, tetapi industri contoh konbloknya diterima siapa, misalnya lah. Pupuknya ya pemerintah DKI atau pemerintah daerah itu harus komitmen, harus menampung, badan pertamanan itu terima itu. Jadi terurai terus gitu, ya nggak sampai numpuk gitu loh. Jadi artinya ada yang membuat tapi ada juga untuk pelemparan. Pasti harus. Walaupun katakan kenapa kadang-kadang banyak pendapat kenapa itu barang recycle tadi lebih mahal, bukan lebih mahal. Artinya itu memang campuran tadi atau prosesnya tadi itu agak lebih tinggi dibanding barang fresh. Jadi dibilang nilai ekonomisnya enggak, daripada numpuk milih mana? Reporter Fren Lutrun melaporkan.